Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi kami penelitian hasil kerja dan portofolio. Pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu cara dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sugiono 2016 halaman 6, mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Kedua, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja performance assessment secara sederhana dapat dinyatakan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Menurut para ahli, penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian tersebut mengacu pada standar tertentu. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan terjemahan dari bahasa Inggris portfolios yang berarti kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dan kemasan berbentuk jilid ataupun file khusus. TSP dalam Kamus Inggris Indonesia, portofolio diartikan sebagai tas surat, daftar stok, surat berharga, dan jabatan. Apabila portofolio dikaitkan dengan penilaian pembelajaran, dapat diartikan dengan kumpulan hasil karya yang dimiliki anak didik baik yang berbentuk tulis maupun berbagai penampilan yang tersimpan rapi, yang menggambarkan perkembangan belajar atau menunjukkan prestasi terbaik yang dihasilkan peserta didik di dalam ataupun di luar kelas selama mengikuti program pembelajaran berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri portofolio. Portofolio kerja, working portfolio, yaitu portofolio kerja adalah suatu mandiri yang telah dilakukan siswa atau usaha bersama dari kelompok siswa. Hal yang harus dilakukan siswa dan dinilai dalam penilaian portofolio antara lain berupa daftar pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan yang terbaik yang bisa dilakukan siswa. Yang kedua itu portofolio dokumen. Portofolio dokumen yaitu adalah koleksi hasil kerja siswa yang khusus digunakan untuk penilaian. Tidak seperti portofolio kerja yang mengoleksinya dilakukan dari hari ke hari. Dokumentasi portofolio adalah seleksi hasil kerja terbaik siswa yang akan diajukan dalam penilaian. Dengan demikian, portofolio dokumentasi adalah koleksi dari sekumpulan hasil kerja siswa selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu portofolio penampilan. Show portofolio. Portofolio penampilan itu digunakan untuk memilih hal-hal yang paling baik yang menunjukkan bahan atau pekerjaan terbaik dan dihasilkan oleh siswa. Portofolio mempertunjukkan bertujuan untuk menyeleksi pekerjaan terbaik yang dilakukan oleh siswa.
tidak seperti portofolio dokumen. Portofolio pertunjukan tidak mencakup proses pekerjaan, perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan siswa. Portofolio pertunjukan digunakan untuk tujuan seperti seleksi, sertifikasi, maupun penilaian kelas. Itu yang keempat, yaitu perencanaan portofolio pertunjukan. Portofolio pertunjukan dirancang untuk menunjukkan hasil kerja siswa yang terbaik dan suatu tujuan pembelajaran atau dalam kurun waktu tertentu. Portofolio pertunjukan sangat berguna untuk penilaian sumatif yang bergantung. Tahap penilaian portofolio. Guru harus membedakan antara penilaian portofolio secara individual dan secara kelompok. Kedua, guru harus membuat penilaian portofolio sesuai mungkin dengan kompetensi dasar maupun dengan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. 3. Guru harus membuat penilaian portofolio individu dan kelompok ini sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. 4. Guru harus memastikan dengan benar kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio, baik yang akan digunakan untuk kelompok maupun untuk siswa secara individu. 5. Kriteria yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. 6. Kriteria dikembangkan harus mencakup rentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. 7. Kriteria yang dikembangkan juga harus mudah dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, ataupun pihak lain, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami kriteria yang dimaksud. Kedelapan, kriteria penilaian harus terbebas dari perbedaan jenis kelamin siswa. Jangan sampai terjadi lebih baik laki-laki atau sebaliknya. Yang kesembilan, kriteria penilaian harus dapat digunakan oleh siapa saja, guru yang berbeda, dan dapat menghasilkan pengertian yang sama untuk hasil kerja yang sama. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip khusus untuk mengimplementasikan penilaian portofolio. Akurasi data, artinya karya siswa yang dapat dijadikan portofolio adalah kumpulan dokumen peserta didik pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Ketepatan waktu, artinya karya anak dibuat berdasarkan tahapan indikator yang harus dipelajari. Jangan sampai ditumpuk di akhir atau dikerjakan dalam satu waktu, tetapi dipetakan dalam kurun semester. Yang ketiga, kelengkapan informasi, yaitu evidence yang dikumpulkan anak lengkap mulai dari apa yang dipelajari, apa yang pernah dikerjakan. Berikut lembar kerja dan hasil-hasil pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, keterbacaan dokumen. Artinya dokumen portofolio harus dalam keadaan yang jelas terbaca, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diperoleh informasinya. Yang kelima, kepraktisan dokumen. Artinya karya siswa yang beragam bentuk harus disesuaikan dalam satu bendelan atau satu set bendelan. Yang keenam, perencanaan. Kemungkinan siswa dapat menghasilkan banyak evidence, maka guru harus merencanakan secara cermat kapan, pada materi yang mana, berapa banyak evidence menjadi tagihan bagi anak. 8. Penataan dokumen. Untuk kepentingan penggunaan dokumen, maka guru menata evidence apakah berdasarkan kelompok evidence atau berdasar waktu pengumpulan atau kategori lainnya. Yang ke-8, pengadministrasian dokumen.
Setiap karya yang mendukung terhadap pencapaian kompetensi peserta didik harus dicatat dalam buku harian anak atau buku catatan nilai anak. Yang kesembilan, serangkaian gagasan yang diperlukan guru ketika mereka merancang penilaian portofolio. Gagasan ini mencakup tujuan portofolio, isi, seleksi, dan penilaian. Ringkasan checklist tentang perancang penilaian portofolio juga disajikan di bagian akhir. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran anak usia dini. Pendidik sistematis, berkesinambungan, meluruh, objektif dan adil, terpadu, akuntabel, terbuka. Saya akan menjelaskan mendidik. Yaitu artinya proses dan hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan peserta didik. Yang kedua, sistematis. Sistematis perkembangan anak berlangsung secara sistematis. Artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur. Yang ketiga, berkesinambungan. Artinya penilaian percapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, tertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat yaitu menyeluruh. Menyeluruh yaitu penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek perkembangan yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, serta sosial emosional. Semua aspek perkembangan yang diinginkan menggunakan berbagai jenis teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, objektif dan adil. Objektif dan adil berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dapat dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang selanjutnya, terpadu. Penilaian terpadu yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan pembelajaran, dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, akuntabel. Akuntabel penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang selanjutnya, terbuka. Terbuka hal ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Itulah dari tadi pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya apabila ada salah-salah kata, kami dari kelompok 8 minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.